Assalamualaikum sahabat hikmah. Siapa nih yang suka makan di warteg? Selain menyajikan menu makanan beraneka ragam, warteg juga terkenal dengan harganya yang murah. Dengan Rp10.000 saja, pengunjung sudah bisa menyantap satu porsi nasi sayur dan lauk pauknya. Sahabat hikmah, warteg memang sudah menjamur di mana-mana. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Mbah Dalio untuk tetap berjualan nasi ramesnya. Karena Mbah Dalio yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan salah membagi rezeki kepada setiap hambanya. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 62. Aneka lauk dijual oleh kakek berusia 70 tahun ini. Menu lezat seperti terong balado, kentang goreng sambal, hingga telur dan ikan goreng. Mbah Dalio menjual nasi rames memakai sepeda ontel miliknya. Sudah 40 tahun lebih ia menekuni pekerjaan ini di tengah keterbatasan fisik yang ia miliki. Masya Allah. Bikin nasi dari tahun 8 berapa ya? 81 bikin nasi sampai sekarang. Mulai dari subuh, kakek asal Klaten ini selalu mengawali aktivitasnya dengan sholat berjamaah. Masjid di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan ini menjadi saksi kegigihan kakek Dalio menjalankan sholat. Kakinya yang bengkok sejak kecil tak menyurutkan semangat kakek untuk melangkah ke rumah Allah di saat pagi buta. Mbah Dalio selalu sampai di masjid tepat sebelum azan subuh berkumandang. Setibanya di masjid, Mbah Dalio langsung mengambil kursi khusus yang biasa ia pakai untuk sholat. Kondisi kakinya yang menekuk membuat Mbah Dalio tidak bisa sholat secara normal. Setelah itu, Mbah Dalio pun langsung menunaikan sholat qobliyah subuh, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Usai menunaikan sholat subuh, Mbah Dalio langsung memulai aktivitasnya untuk berjualan. Tak membuang banyak waktu, Mbah Dalio pun langsung bergegas untuk mengolah aneka makanan. Untuk membuat terong balado, kupas terongnya dan tuang ke dalam panci. Setelah itu, Mbah Dalio mencucinya. Dalam sehari, Mbah Dalio menyiapkan setengah kilogram terong. Hampir seluruh menu yang menjadi lauk dagangannya adalah buatannya sendiri. Tangan rentanya sudah terbiasa mengolah aneka makanan, seperti terong balado ini. Terong yang sudah bersih lalu digoreng setengah matang terlebih dahulu untuk membuat teksturnya menjadi lebih empuk. Sambil menunggu terongnya matang, Mbah Dalio lantas membuat sambal yang akan menjadi penyedap masakannya. Cabai, bawang merah, bawang putih, serta garam dan gula secukupnya menjadi bumbu utama sambalnya. Butuh sekilo aneka bumbu utama ini yang ia olah setiap harinya. Tak hanya itu, ia pun mempersiapkan sejumlah lauk lainnya, seperti membuat ikan goreng tepung. Semua kegiatan memasak dilakukan oleh Mbah di dalam kontrakan kecilnya. Tak ada satupun yang membantu karena istri dan anak-anaknya tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Seluruh proses memasak biasanya selesai sekitar pukul 6:30 pagi.
masak. Yang pertama ya goreng dadar, itu goreng kentang dulu. Habis goreng kentang terus dadarin, habis dadar terus goreng terong, terus itu nyambelin apa gitu, ya tahu ya segala macam gitu dah gitu. Selesai memasak, Mbah pun segera mengangkat kotak besar yang menjadi wadah seluruh lauk pauk. Wadah ini ia letakkan di sepedanya. Dengan cekatan, Mbah Dalyo menata semua dagangannya satu persatu sampai tuntas. Setelah itu, Mbah langsung mendatangi Nenek Sum, tetangga kontrakannya yang menjadi pemasok nasi bungkus untuknya. Mbah Dalyo biasanya memesan 15-30 bungkus nasi yang akan menjadi pelengkap dagangannya. Alhamdulillah, nasi rames Mbah Dalyo sudah siap. Kini saatnya ia mulai berjualan keliling. Setelah mendorong sepeda keluar dari gang tempat kontrakannya, Mbah Dalyo segera menaiki dan mengayuh sepedanya. Ia pun siap menjemput rezeki di antara ribuan orang lainnya yang juga keluar untuk bekerja. Mbah Dalyo mengawali jualannya dengan berhenti di area perkantoran di kawasan Manggarai. Berharap para pegawai yang berangkat kerja untuk berhenti membeli sarapan padanya. Meski banyak kendaraan dan orang lalu lalang, Mbah Dalyo harus bersabar untuk mendapatkan pembeli pertamanya. Alhamdulillah, setelah cukup lama menanti, salah satu pelanggannya datang. Kelezatan nasi rames buatan Mbah Dalyo sangat lekat di lidah pelanggannya. Sampai-sampai jualan nasi rames Mbah Dalyo ini jadi menu favoritnya untuk sarapan. Ini kalau buat saya sih salah satu favorit saya ya. Ya, karena masakannya cukup enak di lidah saya sih. Karena enak sih makanannya, udah gitu sama kayak masakan mamaku juga rasanya gitu. Di tengah banyaknya warteg ataupun penjual nasi rames lainnya, dagangan Mbah Dalyo bisa dibilang cukup bersaing. Selain faktor keahliannya dalam memasak, tentu saja semua tak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk ciptaannya yang mau berusaha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. 40 tahun berjualan nasi rames keliling tentu banyak suka duka yang Mbah Dalyo alami. Saat para pekerja mulai memasuki kantor, biasanya ia pun memutuskan untuk berpindah tempat jualan. Pernah saat akan berpindah tempat, Mbah Dalyo ditabrak oleh salah seorang pengendara motor yang melaju kencang dari belakang. Spontan saja kejadian itu membuat ia terjatuh, dan seluruh makanan jualannya pun jatuh berceceran. Subhanallah. Dia ditubruk di pinggir jalan, saya tengkurap, terus bangun ngeliatin nasi saya kok berceceran semua. Terus itunya kalengnya gitu sampai pisek gitu, sepedanya rusak juga, nggak bisa dinaikin. Terus saya kembali ke Bali Sudirman, tak lempeng-lempengin, tak betul-betulin gitu, bisa dibawa pulang gitu. Jadi saya nggak jadi jualan, dibawa pulang gitu. Sepedanya bawa pulang, kalengnya udah risak gitu kalengnya. Sakit dan sedih itu pasti, namun Mbah Dalyo memilih untuk bangkit lagi dan ikhlas menerima musibah itu. Uang yang ia dapatkan langsung dibelanjakan ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan sebagai bahan berjualan esok harinya. Semua usaha Mbah Dalyo dia lakukan semata-mata untuk satu hal, yaitu menghidupi keluarga kecilnya yang tinggal di kampung halaman.
Karena sulit mendapatkan pekerjaan, Mbah Dalyo pun rela merantau dan berjualan di ibu kota, meskipun harus tinggal seorang diri dengan keterbatasan fisiknya. Saya nganggur, ngapain? Ntar makan gimana kalau saya nggak dagang, gitu aja. Kalau aku di rumah nggak ada yang ngasih makan, dapat nggak dapat kita yang penting usaha dah keluar aku gitu. Masya Allah, sungguh sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang pejuang nafkah anti meminta-minta. Sahabat Hikmah, di zaman Khalifah abad pertengahan, ada satu sosok yang jasanya sangat banyak di bidang kuliner. Dialah Ibnu Sayyar Al-Warraq. Ia seorang juru masak populer di ibu kota pemerintahan Islam, Baghdad, Irak. Ibnu Sayyar selalu memperhatikan pendapat para ahli gizi dan kesehatan sebelum mengolah hidangan. Dan yang utama, harus terbuat dari bahan-bahan yang halal. Salah satu bahan utama makanan yang ia olah adalah wortel. Ia pun rajin membuat aneka masakan berbahan dasar wortel. Kitab At-Tabih yang ditulisnya bahkan memberikan perhatian terhadap wortel, karena wortel tumbuh di negeri-negeri Islam dengan beragam jenisnya. Ada wortel merah, wortel kuning, bahkan wortel putih. Ia pun lantas mengolahnya menjadi aneka sup, bahkan puding, sahabat Hikmah. Aneka hidangan halal, sehat, dan lezat selalu menjadi olahan khas Ibnu Sayyar Al-Warraq. Maka tak heran, ia sangat disegani di Baghdad saat itu.